bersama Bu Hasana ingin menyampaikan tentang salah satu materi di guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini kami menyampaikan ini agar kita di sekolah ini juga bisa lebih mengembangkan dan mempertebal budaya positif. Jadi di sini nanti kami akan berbagi materi bersama Bu Hasana, apa saja hal-hal yang harus kita pahami untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini kami menghimbau merelakan waktunya untuk bisa memahami apa tujuan kita. Kita harus mengingat visi misi sekolah kita. Yang pertama, mewujudkan pelajar profil Pancasila. Jadi di sini tujuannya untuk membentuk siswa kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Baik, kita langsung aja ya Pak Ibu. Kami persilakan kepada Ibu Hasana untuk menyampaikan materi posisi kontrol dan restitusi. Kepada Bu Hasana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya hanya sekedar bersharing ya Ibu, bukan mau mengajar ikan berenang, mengajar burung terbang. Hanya saja saya duluan yang mengikuti program guru penggerak. Nah, salah satu yang kami dapat, materi yang kami dapat adalah itu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan itu adalah anak-anak itu harus selamat dan bahagia. Seperti yang kita ketahui, terkadang anak-anak itu takut, tertekan untuk datang ke sekolah. Mungkin karena gurunya, karena temannya, karena tempatnya yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Kemudian tugas guru itu adalah menuntun, bukan menuntut. Yang namanya menuntun hanya mengarahkan, bukan kamu harus jadi seperti ini, kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begitu. Enggak. Kita hanya mengarahkan supaya anak ini bisa jadi seperti ini, anak ini bisa jadi seperti itu. Dan tugas kita hanya sebagai tukang kebun kehidupan. Yang namanya kebun pasti banyak jadikanlah pohon cabai yang berkualitas. Kalau anak itu mau jadi pohon jagung, jadikanlah pohon jagung yang berbuah lebat dan berkualitas. Jadi kita nggak harus kamu harus jadi ini, kamu harus pintar. Kita hanya menuntun, mengarahkan agar anak itu selamat dan mencapai kebahagiaan. Nah, dalam memberikan tuntunan kepada anak, kita memiliki 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu tolong genggam tangannya, genggam tangan kanannya, udah? Yang duduknya bersebelahan, coba tolong. Yang duduknya bersebelahan, coba tolong. Ibu tolong kasihkan genggamannya, terserah. Ibu yang di sebelahnya boleh bisa membuka, boleh minta genggamannya. Anggaplah yang ibu genggam itu adalah harta ibu yang paling berharga. Kemudian kira-kira ini diminta oleh teman sebelah ibu. Terserah bagaimana caranya. Coba Bu, tolong dulu Bu. Ibu genggam, kita genggam ini harta kebahagiaan kita yang paling berharga. Nah, teman di sebelah kita mau minta apa yang kita genggam. Nah, ini contoh. Nah, Bu Halawa, saya minta Bu Halawa, saya minta. Bu Halawa, ini isinya apa? Minta. Nah, ada 2 versi, ya kan Bu? Yang pertama, dia akan membuka genggamannya. Yang kedua, dia akan tetap menutup genggamannya. Dia membuka menutup, itu siapa yang menentukan? Kita diri sendiri kan Bu. Jadi kontrol itu terhadap diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid Bu. Kita nggak bisa mengontrol murid. Mungkin, nah kalau nggak saat itu dia melakukan. Tapi dia mungkin melakukannya itu bukan dari keikhlasan di hatinya, bukan karena kesadarannya untuk melakukan hal itu, mungkin karena takut sama gurunya. Nah, menurut dia
jadi dosen, posisi kontrolnya orang yang posisi kontrol penghukum ini, dia berbicaranya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, kamu begini, kamu begitu. Bu, kira-kira Bu, kalau kita balikkan ke diri kita, kalau ada orang yang nunjuk muka kita, matanya melotot, apa yang kita rasakan, Bu? Apa yang kita rasakan? Takut, terus sedih, terus kecewa, sakit hati. Jadi Bu, kemungkinan anak murid itu akan marah, mendendam dan bersifat agresif. Artinya dia balik ke bukunya, mungkin nyolek-nyolek buku, ngentak-ngentakkan kaki, ngomel-ngomel. Itu ekspresif ya Bu ya. Jadinya begini Bu, kalau kita misalnya menghukum murid, mungkin kalau anak SD dendamnya itu nggak yang ekstrim ya Bu. Kita pernah dulu kejadian anak dosen dibunuh oleh mahasiswa bimbingannya, ya kan Bu, di Komisi Supra beberapa tahun yang lalu. Karena apa? Karena dendam. Jadi apapun yang kita lakukan ke murid itu akan membekas di hatinya. Kalau kita ingat-ingat, kita flashback saat kita sekolah dulu, waktu dimarahin guru, pasti kita dalam hati menanamkan seperti ini. Aku nanti kalau jadi guru nggak akan berbuat kayak gitu, nggak akan marah-marah sama murid. Ya kan Bu? Tapi saat ini mungkin secara tidak sadar, secara sengaja atau tidak sengaja kita pernah marah. Jangan dijawab, jawab aja dalam hati. Nanti dulu jawab tahu, loh ibu itu tukang marah bukan? Ya kan Bu? Tanpa secara kita tidak sengaja mungkin kita pernah menghukum murid, termasuk diri saya pribadi. Makanya Bu, kita kurang-kurangilah kontrol diri kita. Kita harus menguasai diri kita agar kita tidak berada di posisi penghukum. Kita lanjut yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini memang dia nggak melotot-melotot tuh, tangannya nggak nunjuk-nunjuk, karena dia ngomongnya dengan lembut. Namun dengan kelembutan suaranya, kita yang menjadi objek akan merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi lawan kata bicara kita itu akan menjadi seseorang yang menilai dirinya buruk. Oh, rupanya aku ini nggak berharga, aku ini sudah mengecewakan. Biasanya kalau yang membuat rasa bersalah ini ngomongnya itu dengan rasa halus, sedih, tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Biasanya begini, kenapa kamu begitu? Kamu nggak sayang sama orang tuamu. Mereka udah kasihan, udah capek bekerja cari uang untuk kamu sekolah. Kenapa kamu begini? Kan nggak marah ya? Nggak marah, menasihatinya dengan kata lembut. Tapi dampaknya Bu, anak jadi rendah diri, anak jadi tidak percaya bahwa dirinya itu berharga, bahwa dirinya mampu. Yang tertanam di otaknya adalah aku ini anak yang mengecewakan. Jadi hampir sama ya Bu dengan penghukum. Kalau penghukum dia mungkin katanya kasar, ada luka fisik, tapi pada pembuat rasa bersalah ini lukanya di batin Bu. Sakitnya tuh di sini, ya kan Bu? Sakitnya tuh di sini. Jadi hampir sama. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga,
kontrolnya sebagai teman. Kalau yang namanya teman pasti tidak akan menyakiti teman-temannya. Kita tidak menyakiti murid, kita hanya berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi guru ada dua, maksudnya bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Bersifat positif artinya ada hubungan baik antara guru dengan murid. Kalau guru dan murid hubungannya sudah baik, apapun yang dikatakan oleh gurunya, maka muridnya akan nurut. Ya kan, Bu? Ya nggak, Bu? Iya. Kemudian yang negatifnya apa, Bu? Murid itu akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang lebih jeleknya lagi, hanya kepada guru itulah dia akan nurut. Kalau guru yang lain menyuruh, belum tentu. Jadi kalau posisi teman ini sama kayak kita berteman Bu Besti, ya kan? Kalau kita sesama Besti, kita pasti akan melakukan apapun yang Besti kita lakukan, apapun yang Besti kita minta pasti kita buat. Ayo kita ke sana, ayo kita makan, ayo kita buat ini, ayo. Karena Besti. Jadi posisi kontrol teman ini antara guru dengan murid juga seperti itu, Bu. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau cara berbicaranya ramah, akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat juga sama murid, mata dan dengan senyum. Jadi dia seperti ini contohnya. Tolonglah, janganlah seperti itu, kan kita kawan. Ayo nak, kita nulis. Kita sering gitu kan, Bu. Ih, kamu pinter, kamu kan anak yang pinter. Ayo nak nulis nak. Ayo sayang. Itu seperti itu. Ya Putri sama Iska, ya boleh. Ya Besti ya Putri, ya Besti. Kemudian tadi saya bilang dampak negatifnya, anak itu hanya akan nurut dengan gurunya. Kira-kira kalau misalnya Putri dengan Iska itu kalau guru yang lain nyuruh atau yang apa, nurut nggak ya? Belum tentu kan, nggak mau kan. Coba coba guru bilang sih, Bu Mida, kalau Iska disuruh nurut nggak kira-kira? Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Nah, inilah dampak negatifnya. Iya. Kemudian kita lanjut yang keempat, pemantau. Yang namanya mantau, mengawasi. Posisi pemantau ini hanya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau anak terlambat, konsekuensinya apa? Kalau anak tidak ber-PR, konsekuensinya apa? Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Murid yang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi kalau pemantau ini, misalnya PR-ku nggak siap, enggak Bu. Jadi supaya bagaimana saya kerjakan, mungkin dia mengerjakannya di luar. Karena PR itu harus selesai. Inilah pemantau. Nah yang terakhir adalah posisi manajer. Punya perusahaan ya Bu, manajer. Yang namanya manajer pasti memanage apa-apa yang ada di sekitarnya. Posisi manajer ini di mana guru dalam berbuat sesuatu bersama dengan murid mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia buat. Kemudian murid diajak untuk menganalisis dirinya, apa kebutuhannya, apa kekurangannya, dan bagaimana cara dia memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kira-kira Bu, dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang mana Bu posisi yang paling ideal menurut kita? Menurut Bapak Ibu? Kalau Pak Yahya yang mana Pak? Kalau saya dari 5 ini, bagaimana sikonnya dulu? Situasi dan kondisi, apakah itu guru dalam kelas, apakah di lapangan, ataukah face to face pribadi, apakah kelas klasika? Ini dilihat dulu. Iya, kalau kata Pak Yahya, lihat situasi dan kondisi. Kalau menurut Bu Diana, posisi mana Bu yang bagus, yang paling ideal kita lakukan di dalam kelas? Menurut Ibu? Iya, manajer. Nah,
dari yang kami pelajari pun Bu, dari teorinya ya Bu ya, teorinya posisi yang paling ideal ini posisi manajer. Tapi Bu, untuk menjadi seorang manajer itu enggak mudah. Kadang-kadang kita seperti kata Bapak tadi, lihat situasi dan kondisi, kita ini mau mencoba posisi manajer, tapi karena kita udah emosi, mungkin di rumah ada masalah, jadinya kita tiba-tiba jadi penghukum secara tidak sengaja, atau kita tiba-tiba jadi menjadi pembuat rasa bersalah. Tapi posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Kenapa Bu posisi manajer? Karena dalam posisi manajer seperti di judul saya tadi ada yang namanya proses restitusi. Ayo kita lihat apa itu restitusi. Iya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bukan kata saya ya Bu, kata dosen tahun 2004. Ini bukan kata saya. Jadi tadi restitusi adalah menciptakan kondisi yang terbaik bagi murid. Sama seperti kata Bapak yang tadi katakan, sesuai situasi dan kondisi. Nah, restitusi ini ada 3 Bu. Restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Saat anak ada masalah, mungkin pertama yang biasa ya Bu ya, biasa kita hadapi dalam kelas itu adalah anak tidak buat PR. Kita jangan langsung menghukum Bu, oh anak ini bodoh, anak ini malas. Kita harus melakukan proses restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita harus cari tahu apa penyebab PR-nya tidak siap. Kita stabilkan dulu, kita tanya. Nah, kenapa PR-nya tidak siap? Ketiduran Bu atau lupa Bu? Tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 12 Bu, mungkin dia jawab, kenapa pertama kali kamu ngapain? Nonton, oh sekarang game ya, main game online Bu. Kita harus menstabilkan identitasnya. Main game online itu memang bagus dapat meningkatkan kreativitas. Tapi iya, ada tapinya. Kalau kamu melakukannya berlebihan, bukan kreativitasmu yang terangkat, tapi adalah apa Bu? Waktumu yang tertuang. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya, jadi kita pasti begini Bu, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita besarkan dulu hati anak itu. Bukan cuma kamu loh yang nggak buat PR. Ya, ibu dulu juga pernah nggak buat PR. Sudah? Baru kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, saat validasi tindakan yang salah ini, kita tanya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Kita korek, kemudian baru kita tanya, ada nggak cara yang lebih efektif agar dia dapat yang dia butuhkan. Misalnya begini Bu, anak nggak siap PR. Pertama, kenapa nggak siap PR? Karena dia membantu orang tuanya. Ada yang seperti itu Bu. Dia membantu orang tuanya, mungkin berjualan. Berjualan mendapatkan uang, ini kan kebutuhan, ya kan Bu? Kita juga nggak bisa, jangan kau ikut jualan. Kita nggak bisa larang Bu, karena memang mereka butuh. Tapi bagaimana supaya PR-nya siap, dia bisa ikut jualan, kebutuhan keluarganya tercukupi. Kita tanya sama anak. Nah, kita tanya sama anak ini adalah proses menanyakan keyakinan. Kalau kamu dapat duit, tapi sekolahmu terbengkalai, itu benar atau tidak? Pasti si anak jawab enggak Bu, itu salah. Nah, supaya jadi benar bagaimana?
supaya jadi benar PR Rusia. Kau bisa bantu orang tuamu bagaimana caranya. Bukan kita yang ngasih tahu kau harus begini nak, begini enggak. Kita pancing anak supaya dia bisa mencari solusinya sendiri. Kira-kira nih nak, kalau kamu bisa bantu mamamu jualan, PR-mu bisa siap. Kapan kamu bisa mengerjakan PR? Kamu mulai jualannya kapan? Saya jualannya habis maghrib Bu. Oh, kamu jualannya habis maghrib sampai jam berapa? Sampai jam 11 Bu. Lama. Jadi kamu dari pulang sekolah sampai sore kamu ngapain? Pulang sekolah saya makan Bu, siap makan sholat, habis itu saya tidur. Habis bangun tidur saya main-main Bu, main lato-lato sama kawan-kawan. Nggak dapat celah nih kita nih. Berarti ada dia jam yang kosong, ya kan Bu? Kita pancing lagi. Nah, kira-kira kau main lato-latonya dari mana sampai kapan? Atau mungkin begini, kita pancing. Kira-kira kalau kamu mengerjakan PR-nya setelah kamu bangun tidur, setelah kamu makan siang, bisa nggak? Sebelum kamu main lato-lato. Kalau PR udah siap, kamu main lato-latonya pasti lebih semangat. Sambil kita kasih dorongan. Oh bisa Bu. Nah jadi supaya PR siap, kamu bisa membantu orang tua bagaimana? Pasti dia akan jawab, saya kerjakan PR dulu, baru itu, setelah itu baru saya main, baru malamnya saya bantu orang tua. Nah dalam proses restitusi ini Bu, bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita hanya mengarahkan, menuntun anak untuk mencari solusi dari setiap permasalahannya. Bukan kita, oh kau kan jam sekian begini, nah kau ngerjakannya begini, enggak. Itu kalau PR. Bisa ada anak yang berantem, marah. Kalau kemarin saya ngambil contoh restitusi ini, biasa sekarang ya Bu, anak bully-bulian ya kan Bu, dalam kelas membuli temannya. Anak saya sering tuh Bu, membuli nama orang tuanya, ya kan Bu. Jadi kita panggil, kita tanya, kira-kira kalau membuli itu benar atau salah? Salah Bu. Oh awalnya ada yang berantem nih Bu, awalnya ada yang berantem. Jadi saya tanya, kenapa kamu pukul dia? Dia ngejek nama orang tua saya Bu, saya nggak terima, jadi saya pukul balas. Karena saya di kelas itu saya bilang kalau kawannya mengejek jangan balas pukul, nah. Balas juga ejek, saya bilang. Nggak siap-siap lah Bu, nah itu tahu, saya bilang gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya dia Bu, kalau dia ngejek saya diam aja, bagus ya. Jadi anak itu timbul kesadaran dalam dirinya apa yang harus, apa yang boleh dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Jadi saat dia nanti nggak ada pengawasan dari kita, karakternya sudah kuat. Karena yang mau kita tanamkan di sini adalah karakternya Bu. Jadi kalau kita kasih, kamu kerjakan PR jam sekian, dia nggak akan ada. Jadinya dia tergantung sama kita. Gak akan timbul rasa kedewasaan dalam diri si anak. Oke, jadi mulai besok ya Bapak Ibu, kita akan mulai menerapkan konsep posisi kontrol ini di kelas kita masing-masing untuk menghadapi permasalahan yang ada di kelas kita masing-masing. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada Bu yang bertanya dapat hadiah kulkas Bu. Mumpung masih ada Ibu Kepsek. Ini Bu Kepsek mau tanya. Iya, silakan. Jadi tadi Ibu Ana sudah menjelaskan di mana posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Apakah posisi pertama sebagai penghukum itu bisa kita terapkan? Tadi Pak ya tadi menyampaikan lihat situasi dan kondisinya. Apakah posisi 1 tadi sebagai penghukum, walaupun situasi dan kondisinya mendesak, itu bisa kita terapkan sebagai penghukum? Sementara kita sudah di mana-mana sudah disampaikan, jangan ada lagi hukuman secara fisik ataupun verbal, gitu kan? Apalagi sampai menyentuh tubuh anak. Nanti kita akan bisa dituntut hukum lah seperti itu, ya kan? Apalagi dengan kata-kata penghukum verbal, sedangkan kita tidak boleh lagi mengatakan dasar bodoh, kata bodoh aja sudah tidak boleh gitu. Apakah tadi posisi 1 itu bisa diterapkan? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaan. Pertanyaan adalah apakah posisi kontrol yang pertama ini masih boleh kita lakukan? Sebenarnya Bu, kalau menurut peraturan perundang-undangan
boleh. Tapi kadang-kadang di lapangan secara langsung dan tidak sadar kita mungkin sudah menjadi penghukum bagi murid-murid kita. Tujuan kita mungkin bagus, Bu, supaya anak itu disiplin. Ada materi kami juga, Bu, bahwa disiplin, menumbuhkan kedisiplinan itu bukan harus dengan hukuman. Itu nanti kita lanjut, tapi tapi dapat saya jawab bahwa mudah-mudahan kita bisa mengurangi, jangan lagi kita mengambil posisi sebagai penghukum, karena ini nanti dampaknya akan kembali ke anak, guru, dia akan menendang kembali juga ke kita, karena pernah ada kejadian, pernah guru SD Raju, masih saya di sana, masuk penjara gara-gara dipukul, padahal gurunya mencubit sekali. Si Raju ini bapaknya TNI, mamanya di rumah mencubit berkali-kali. Masalahnya sepele, Bu, topi si Raju ini hilang. Topi Raju hilang udah berulang-ulang kali, mungkin mamanya emosi. Gurunya karena dia nggak bawa topi upacara dicubit lah, langot sekali. Pulang ngadu, "Ma, topiku hilang, aku tadi dicubit guru." Mamanya lebih emosi, bukan neon, jadi keliling perutnya ini bekas cubitan. Nggak terima, bapaknya pulang ngomong ke bapaknya nggak terima. Ada gurunya nyubit satu, yang nyubit mamanya, dilapor visum dicubit guru. Ya visum kan berdasarkan fakta, cubitannya banyak. Iya, padahal cuma sekali, padahal cuma 5. Pak, saat itu gurunya nggak kayak sekarang, Pak. Mungkin kawan-kawan nggak ada yang menjadi saksi, anak-anak kan di bawah umur nggak bisa dijadikan saksi kalau di kantor polisi. Nggak ada. Iya, Pak, tapi saat itu gurunya malah dimasukkan ke dalam penjara. Jadi saya mohon, saya ini juga untuk mengingat bagi diri saya sendiri, mudah-mudahan kita bukan guru yang seperti itu. Kita harus bisa menahan emosi, mengontrol diri. Makanya saya katakan tadi bahwa posisi kontrol yang paling bagus adalah posisi manajer. Kalaupun kita emosi, jangan kita luapkan ke anak. Kalaupun kita emosi, janganlah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, karena itu akan membekas di hati anak. Saya aja, Bu, dulu pernah dimarahin guru. Saya masih ingat siapa orangnya, apa yang dia buat, masih terbekas dalam pikiran saya dan hati saya. Kalau saya mengingat itu kembali, saya merasa sedih, saya sakit hati, saya kecewa, karena bukan saya yang salah. Dia nggak nanya, Bu, cuma langsung menghukum. Siapa yang nggak sakit hati? Kadang-kadang kita gitu juga kan, Bu, anak ini berantem, kita nggak nanya, karena yang berantem dua-dua kita hukum. Padahal yang salah satu, yang satu ini cuma membela diri. Kita nggak akan nemu, hukum aja dulu. Jadi seperti itu. Ada lagi, Bu? Ya, Pak. Tentang menghukum tadi. Oke, Pak. Ya. Menghukum kan tidak selamanya itu, saya rasa menghukum bukan hanya satu. Ada yang hukuman positif, ada yang negatif. Hukuman positif, negatif, kalau kita negatif tahu lah. Yang yang positif, yang mendidik, hukuman yang mendidik, itu juga hukuman juga. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan, tidak menyakiti, tidak apa, tapi hukuman yang mendidik. Kira-kira apa hukuman yang mendidik itu? Bukan hanya yang Contohnya apa bagaimana? contohnya apa lagi? Jadi kita jangan hanya hukuman, oh itu pasti mencelakai, negatif. Apa hukuman yang positif? Tapi mendidik ya, hukuman yang mendidik. Pak, yang namanya hukuman, walaupun positif, tujuan kita untuk mendidik, namun sampai ke anak itu nggak sama. Saya begini, Bu, mungkin maksud kita positif, tapi orang yang menerima, anak yang menerima itu tanggapannya beda. Sama gini, Bu, kita memberitahu teman kita bahwa yang dia lakukan itu salah, tapi saat kita menyampaikan kesalahannya itu dengan mungkin dengan kata-kata, maka dia akan menerima, menyampaikan, dia akan sadar, Bu, kalau itu karena kesalahan dia. Kita positif tidak misalnya gini kan, Rama, Ma, kau tuh kalau datang kan lama-lama lagi kenapa, Ma? Misal, suka kan lupa terlambat. Yang saya katakan benar kan, Bu, dia suka terminal, misal ya, Bu, jangan, oh silakan terlambat, ini
Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tentu kita bisa harus menempatkan diri kita sebagai guru dan posisi kontrolnya kita di mana. Habis itu bagaimana cara kita mengelola masalah di sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Nah, itu nanti tujuannya. Baik, di sini saya akan membawa topik tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir nanti penerapan budaya positif di sekolah. Maksudnya nanti langsung di sekolah kita, bagaimana kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Baik, budaya positif ini merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah, kita membutuhkan lingkungan yang positif. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan positif yang melalui penerapan disiplin di sekolah? Itu cara kita. Nah, sekarang masalahnya bagaimana yang dimaksud dengan lingkungan yang positif itu? Nah, di sini lingkungan yang positif itu harus aman, nyaman. Di sini muridnya mempunyai kebebasan, diberi kesempatan untuk belajar, memproses dirinya, belajar. Walaupun dia membuat kesalahan, tapi dia bisa mengusahakan dia menjadi belajar untuk lebih baik dan belajar lagi terus. Jadi ada salahnya dia melakukan kesalahan, dia belajar berbuat baik lagi, salah lagi, dan baik lagi. Itulah proses yang akan dilalui dalam penerapan disiplin di sekolah. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan posisi kontrol kita sebagai guru. Baik, lanjut. Nah, di sini saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham tentang disiplin positif. Menurut KHD atau Kepala Pendidikan Gajah Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada positif yang kuat. Maksudnya di sini disiplin diri. Jadi di sini disiplin itu dalam arti yang positif. Yang bagaimanakah disiplin yang positif itu? Nah, disiplin di sini menuju pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di mana disiplin yang dimaksudkan itu mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan fokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Jadi di sini disiplin positif yang kita terapkan itu harus bisa lahir dari anak tersebut, bukan karena ada hukuman, bukan karena dikasih penghargaan, atau bukan karena ada rasa takut, tetapi gimana cara kita guru supaya anak itu mengikuti disiplin muncul dari motivasi dirinya sendiri. Nanti kita akan mencoba memahami yang bagaimana sih motivasi, gimana cara kita memunculkan motivasi dari anak itu untuk bisa mengikuti segala peraturan atau disiplin di sekolah. Nah, dari disiplin ini nanti tujuan akhirnya adalah kembali ke karakter anak. Jadi semuanya sesuai dengan misi sekolah kita. Kita mengupayakan tujuan kita yaitu menciptakan pelajar yang berprofil Pancasila, yang belajar sepanjang hayat. Nah, demikian untuk disiplin positif. Nah, apa saja yang terkandung dalam disiplin yang akan kita terapkan di sekolah? Yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ini sebenarnya bukan istilah-istilah yang baru, ini sudah lama yang kita paham. Cuma di sini di kurikulum Merdeka ada istilah-istilah baru. Nah, di sini dibuat lagi nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini sebenarnya ya nilai positif. Nah, nilai kebajikan ini yaitu sifatnya nilainya yang universal, yaitu lintas bahasa, suku bangsa, agama atau latar belakang. Maksudnya nilai kebajikan yang akan kita wujudkan di sekolah itu semua diyakini atau dipercaya, semua agama, semua suku, dan semua latar belakang. Jadi maksudnya contohnya, apapun agama kita, pasti setiap agama itu sangat meyakini nilai saling menghargai, ya kan Bapak Ibu? Ya kan? Nah, jadi
memang secara universal, itu semua apapun latar belakang kita. Jadi nilai inilah yang akan kita bina melalui disiplin positif di sekolah. Jadi ingat, disiplin itu adalah sesuatu hal yang terus dilakukan setiap saat, setiap waktu, dan terus kita bimbing anak-anak itu untuk bisa mengikuti disiplin yang ada di sekolah. Nah, di sini banyak nilai positif, ya, banyak nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita fokus pada nilai kebajikan yang sudah disepakati untuk pendidikan di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila semua sudah kita ketahui kan Bapak Ibu. Nah, pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apapun agama kita, suku kita yakin akan hal ini, hal yang baik, ya kan? Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Nah, semua nilai profil sangat lengkap. Itu makanya mantap kali dasar negara kita. Jadi semua berisi, semua apapun itu, mau gimana pun kita udah terkandung semua. Itu mantap lah. Pejuang kita menciptakan Pancasila, dan nilainya itu sudah mencakup semua seluruh Indonesia. Dan inilah yang akan kita wujudkan. Kita berfokus ke sini. Dan apapun itu, misalkan mandiri, pasti ada poin-poin berikutnya. Nanti mungkin akan kami bagikan melalui ada materi-materi. Apa saja sih yang bisa kita lakukan di sekolah, di kelas kita untuk menciptakan anak itu menjadi mandiri, bernalar kritis. Nanti kita akan berbagi Bapak Ibu. Tadi ada teramongnya saya bagi tadi sebelum kita masuk, tapi lama pembahasannya. Makanya kata Ibu, ini akan terus berlanjut. Kita tidak akan selesai untuk hari ini. Berikutnya, nah tadi saya menyebut tentang motivasi perilaku manusia. Nah, apapun yang kita lakukan pasti ada motivasi. Demikian juga dengan anak, demikian juga dengan siswa kita. Jadi dia itu malah mengikuti disiplin, dia itu mengikuti peraturan di sekolah karena ada motivasinya, ya kan? Apa motivasinya? Di sini ada dibagi 3. Ada itu anak melakukan sesuatu disiplin di sekolah itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi yang sedang dibicarakan. Dia nggak mau dihukum, berarti ada hukuman. Kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, mungkin anak itu mengerjakan PR karena dia ingin dapat nilai yang bagus, ingin dihargai di kelas, dia paling pintar, ingin dipuji, ya kan? Ada motivasinya seperti itu. Ada juga yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini, motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang berasal dari anak itu. Jadi yang pertama dan yang kedua, motivasi mereka melakukan sesuatu, mengikuti suatu disiplin, mengikuti suatu peraturan di sekolah. Yang kedua tadi karena ingin tidak mau mendapat hukuman atau karena ingin dihargai. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi langsung, berarti ada kesadaran sama anak itu. Oh, saya harus belajar karena saya ingin menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil keras, saya punya cita-cita ini. Makanya dia mengerjakan, dia rajin belajar, dia rajin ke sekolah, bukan karena takut dimarahi guru, bukan kan? Nah, inilah tugas kita guru. Kita mencari posisi kontrol kita apa yang bisa kita gunakan agar anak itu memiliki motivasi yang ketiga ini, motivasi dari dalam diri kita, dari diri anak itu. Itulah tadi maksudnya materi dari Bu Ana, bahwa ada berbagai motivasi, dan ini posisi kontrol guru ada 5, dan yakin dan percaya saya sendiri 5 itu sudah saya laksanakan dalam melaksanakan tugas. Dan dengan mempelajari saya tersadar, bahkan setelah mempelajari itu pun masih saja saya melakukannya, menjadi penghukum, menjadi merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, itu pasti sudah. Kita sering bercerita sebenarnya sudah kita lakukan. Cuma sekarang ini gini loh, kita sudah tahu. Di sini kan kita merefleksikan diri gitu. Apakah posisi saya selama ini sudah baikkah saya lakukan? Apakah bermanfaatkah untuk anak ini? Apakah bisakah menciptakan anak ini menjadi anak yang baik, yang bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab ke depan dengan posisi saya? Contoh Pak, menjadi penghukum, ya kan?
Nah, apakah dengan kita menghukum, ya kan? Dengan kita menghukum, apakah anak itu bisa berubah? Ya kan? Gimana Pak Ibu? Bisa berubah dia? Bisa. Tetapi tadi ingat, disiplin itu ada jangka pendeknya, ada jangka panjang. Yang terbentuk di penghukum itu adalah jangka pendek. Ya saat itu dia nurut, paling 1-2 hari dia nurut, besoknya dia lupa karena bukan dari dalam hatinya, tetapi karena ada rasa takutnya atau ada rasa dendamnya. Awas kau nanti tidak gitu. Nah itulah yang di sini ayo kita sama-sama belajar. Diri saya sendiri setelah belajar belum bisa. Ini tadi seperti kata Ibu, ini proses semua, proses. Kita juga sebagai guru sampai pensiun pun kita terus berproses agar kita menjadi guru yang memang yang selayaknya jadi guru yang bisa membimbing anak-anak kita gitu. Nah ingat tujuan kita budaya positif, kita mewujudkan nilai-nilai atau karakter anak menjadi karakter yang diinginkan, menjadi anak yang berkarakter profil Pancasila tadi. Nah lanjut Bapak Ibu, jadi saya ulang bahwa motivasi yang ketiga ini yang akan kita wujudkan. Ayo mari kita wujudkan supaya mereka melakukan segala aturan, mereka belajar di kelas itu karena memang motivasi dari diri sendiri. Oke lanjut. Nah, satu lagi ada materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kami kenapa kita melakukan sesuatu atau seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai, berarti nanti pasti ada pelanggaran. Tentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Berarti bisa saja anak itu melakukan sesuatu karena ada ketidakpuasan dalam dirinya, ada hal yang tidak cocok dengan dirinya. Nah itu lagi kembali lagi kita posisi kontrol tadi, manajer tadi yang kedua. Kita harus cari tahu dia kebutuhan maunya anak itu di mana, sama kayak Putri maunya si Ilham itu di mana. Itu dia Bu. Nah, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi untuk memperjuangkan hidupnya apa tadi ya? Kalau untuk anak tadi ada disampaikan, ada anak itu dia nggak sekolah karena membantu orang tuanya. Berarti dia juga membutuhkan biaya kan? Jadi orang tuanya membutuhkan tenaganya untuk membantu untuk bisa mendapatkan uang misalkan. Dan ada bentuk yang lain, hanya sederhana kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diperhatikan. Ini saya banyak itu yang kita temui Bu. Kemudian kebebasan, dia ingin bebas. Kayak di kelasan, ini kenapa anak-anak udah tenang? Kenapa ribut? Karena memang dia ingin bebas. Iya, kayak olahraga ya kan, Bu. Main bola, maunya anak itu dia mau main sesuka hatinya, maunya main bola aja. Ternyata gurunya nggak kasih main bola. Berarti kan dia ingin bebas sesuai dengan keinginannya, ya kan? Makanya dia melanggar aturan ya kan Bu. Nah kemudian kesenangan, kan dia senang, dia melakukan dengan senang. Misalkan dia menjahili kawan, itu kan dia suka. Dia kenapa suka mengganggu temannya? Karena memang itu bawahnya senang kali kalau kawannya itu udah nengok dia. Kan itu Bu. Padahal nggak ada tujuannya melakukan sesuatu kesalahan itu, tapi itulah dia kesenangan dia. Nah, kemudian ketika ada penguasaan di sini ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa mengatur, bisa menguasai teman, bisa misalnya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu namanya penguasaan, bisa dikontrolnya teman-temannya. Jadi dia menunjukkan dia paling hebat. Nah, makanya apapun bisa dilakukannya. Nah, di sini Bu, jika anak melakukan atau bisa berpaling dari nilai kebajikan yang sudah kita yakini, nah kita harus bisa memahami apa kebutuhan dasarnya sebenarnya. Kenapa anak ini? Masuklah kita ke posisi manajer. Dan posisi manajer itu sebenarnya mencakup 2. Pertama, dia sebagai teman, dia juga sebagai pemantau di situ. Posisi manajer tadi kata Bu Ana kan, anak itu ditanya dulu. Kan kita memanggil dia kan, kita mencoba bertanya, kita kan sebagai temannya. Itu dari teman secara positif, ya kan? Kita coba mendekati dia dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang bersahabat, masuk posisi temannya. Jadi bukan berarti posisi kontrol hanya manajer, enggak. Kemudian sebagai pemantau, tentu kan kita melihat, oh anak-anak kenapa seperti ini ya? Kenapa dilakukannya? Kita memantau dia terus, dan kita terus berusaha kita
semalam, bisa juga karena dia banyak menonton. Jadi kita coba anak memunculkan kesadaran dari dalam diri anak. Itulah kita maunya. Kita coba memunculkan kesadaran dari diri anak, dia sadar bahwa kesalahan yang dilakukannya itu tidak baik dan tidak bagus untuk masa depannya. Itulah dia kita sebagai guru. Kita ingat tadi tujuan pendidik kita itu pendidik sebagai penuntun, itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa membimbing anak dengan melihat kebutuhan dasarnya. Baik, dari semua tadi yang kita sampaikan, tujuan kita tadi sudah saya sampaikan bahwa budaya positif. Tadi sudah kita lihat bahwa budaya positif adalah suatu perwujudan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Kita berfokus pada profil Pancasila dan itu sudah mencakup nilai-nilai secara universal. Nah, di sini Bapak Ibu, yang salah satu yang bisa kita lakukan kedisiplinan di sekolah dengan cara membuat kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Inilah tujuan akhir kami Bapak Ibu. Mari, sebenarnya ini sudah kita lakukan, sudah ada di sekolah kita. Budaya positif itu sudah ada, sudah kita laksanakan di sekolah. Hanya di sini, ayo kita lebih mempertajam, mempertebal dan lebih dan terus menerus. Jangan Bapak Bu, terus menerus supaya jelas. Ingat, kita sekolah merdeka. Jangan tak sekolah merdeka. Kita sekolah kita kan sejak saya masuk di sini termasuk terkenal sekolah ini, bagus pendidikannya. Dan ayo nilai-nilai positif itu mari kita tonjolkan di sekolah ini. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, bagaimana kondisi kelas? ini proses pembuatannya nanti ya Bapak Ibu. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang Guru harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak.
sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Nah, tadi kita sudah lihat bersama panduan membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini kami menghimbau Bapak Ibu, mari kita ciptakan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas inilah yang jadi disiplin positif. Maksudnya kesepakatan kelas ini tentu kan harus terus dilakukan oleh anak dan bahkan oleh kita guru. Nah, dan terus menerus setiap harinya, setiap saatnya pada proses pembelajaran kita. Dan itulah namanya disiplin tadi. Gimana sampai anak itu melakukan kesepakatan itu dengan motivasinya sendiri. Karena dengan kebiasaan melakukan hal-hal yang baik, maka terbentuklah karakter anak tadi kan Bapak Ibu. Kalau sudah sering kita ingatkan, sering kita lakukan. Ingat, kesepakatan itu kan sama-sama kita sepakati bersama guru dan anak. Sudah disadari anak itu dan sudah mereka kita sepakati bersama. Pasti ada hal yang mendorong dia untuk melakukannya. Nah, dan ini ingat, ini adalah proses, bukan hasil yang cepat, bukan hasil setahun, 2 tahun, bahkan di SD sampai 6 tahun. SMP pun masih juga seperti itu. Jadi proses perjalanan hidup manusia, dia bilang manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berkarakter dan belajar sepanjang hayatnya. Baik, di sini ada contoh-contoh, ini hanya sebagian dan kita masih bisa sharing-sharing di WA group nanti, mulai cara pembuatannya tadi, nanti nilai-nilai yang akan kita wujudkan. Ini contoh kelas 1 Ibu. Nah, ingat bukan guru loh yang membuat, kita harus komunikasi dengan teman-teman siswa kita. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi dengan kesepakatan berarti harus belajar. Jadi semua harus belajar. Jadi jangan ada yang ribut kan gitu. Karena memang kita kan harus belajar. Itulah dia tujuannya. Contohnya lagi. Ngobrol nggak bisa. Apalagi sekarang. Besar ya. Nah, contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang dan seterusnya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang diyakini. Inilah istilahnya keyakinan kesepakatan, tapi mungkin kita pakai kayak kesepakatan, ya. Kemudian kesepakatan kelasnya lagi bersifat jujur, bertanggung jawab. Nah, ada lagi kebiasaan-kebiasaan baik, ketuk pintu dan beri salam sebelumnya. Baik, ini jadi dengan kesepakatan kelas di kelas. Ingat, yang membuat kesepakatan kelas itu nggak hanya wali kelas Bapak Ibu. Kita guru olahraga, guru agama, bahasa Inggris. Kita buat kesepakatan khusus dengan bidang studi kita pada proses pembelajaran juga. Jadi itu tidak menutup kemungkinan. Kemudian kesepakatan keyakinan yang kita diskusikan dengan siswa tadi, tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Contohnya seperti ini, memberi salam saat masuk kelas.
budaya 5S dan LISA. Ini adalah budaya positif di sekolah kita yang sudah ada Bapak Ibu. Ini sudah ada Bapak Ibu dan sudah kita laksanakan. Nah, tadi saya mengajak Bapak Ibu mari kita pertebal lagi, kita mulai lagi, kita kembangkan lagi. Ingat, kita semua banyak kekurangan. Itulah kita saling mengisi dan saling mendukung. Yuk, di sini kami mengajak Bapak Ibu bagaimana kalau kita buat suatu hal yang baru di sekolah dengan memberi salam masuk kelas. Di situ sudah saya kasih contoh salam ada berjabat tangan, memang sudah agak viral hari ini ya kan. Ada mentos dengan gurunya, pokoknya salam. Jadi anak-anak, bagaimana kalau ini kita sepakat Bapak Ibu? Kita buat kesepakatan jadinya ya Bapak Ibu. Bagaimana agar salam kita tempelkan di pintu kelas kita masing-masing. Nah, ingat keyakinan apa yang kita wujudkan di sini dengan memberi salam? Apa Bapak Ibu? Apa tujuan kita membuat salam ini di kelas? Apa tujuan kita sebenarnya? Keyakinan apa? Atau apa yang nilai yang kita wujudkan di sini? Dari 5 profil tadi. Iya, betul Bu Gus. Berarti dia berakhlak mulia. Itu dia Bu. Jadi dia di situ apa? Jadi ini loh. Kalaupun kita tempelkan, kita sampaikan sama kita itu harus kasih tahu juga sama apa tujuannya. Jangan kita tempel aja. Dia juga anak-anak nggak paham apa salam-salam. Apa tujuannya ini anak-anak? Supaya kamu itu terbiasa menjadi orang yang saling menghargai, tertib, berakhlak mulia. Itu dia. Jadi terwujudlah pelajaran Pancasila tadi. Nah, yang sudah kita lakukan yaitu budaya 5S ini juga sudah ditempel pun sama. Itulah keyakinan tadi. Jadi gimana kita mewujudkan keyakinan itu? Jadi budaya yang positif. Jangan hanya asal keyakinan tempel aja. Itu kan keyakinan tempel. Tapi tidak kita budayakan. Itulah sekarang yang kami mau. Mari kita sama-sama mengembangkan budaya positif di sekolah. Budaya bisa sudah ditempel. Udah Bu, betul. Iya. Ada patroli polisi kebersihan ya Pak? Di sini yuk kita mulai lagi Pak. Nah, bagaimana? Nah sekarang kan Pak, tadi bagaimana cara kita supaya itu terlaksana di sekolah? Itu gini. Contohnya Pak, yuk melalui budaya senyum, salam, sapa, sopan. Yuk kita mulai sebenarnya sudah ada sebelumnya. Kemarin kami pernah berbincang-bincang kepada kepala sekolah bersama Ibu. Gimana kalau piket kita budayakan kembali salam di gerbang gitu. Sebenarnya agak susah, saya secara pribadi agak susah. Tapi yuk kita berusaha Bapak Ibu. Gimana kalau kita piket, kita menyambut anak di gerbang. Kita beri salam, kita sapa, kita kasih senyum, kita yang ini. Gimana Bapak Ibu? Kami berharap masing-masing guru, wali kelas membuat kesepakatan kelas dalam paling lama entah minggu depan gitu. Karena mungkin kalau bisa ada yang ditempel lah di kelas gitu. Jadi kita mulai aja dari hal yang kecil Bu. Kemudian tentang budaya yang harus seperti Lisa tadi, ambil sampah, buang di tempatnya. Gimana cara kita supaya anak itu melakukannya? Ini, misalkan keluar, kita jangan menyuruh, gitu. Itu aja yang harus kita hilangkan, jangan menyuruh. Sekarang kita kalau oke anak-anak, sekarang kita istirahat. Ayo ingat kesepakatan kita, Lisa, gitu. Apa itu Lisa? Oh iya Bu, pasti dia gitu nyambung kan, karena kita sudah akan jelaskan. Ambil sampah, pasti ayo diperhatikan ya, siapa ya, itu dia. Jadi jangan jemu-jemu mengingatkan anak. Misalkan kayak saya kan kalau habis praktek, ayo anak apa kesepakatan Lisa, ayo Lisa gitu. Jadi bahasanya nggak apa terkesan tadi seperti aturan gitu, tapi kesepakatan. Terakhir, ayo mari ya Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kami menghimbau Bapak Ibu, ayo kita kembangkan budaya positif. Kita mulai besok, kapanpun pokoknya mari kita mulai supaya terwujudlah misi visi sekolah kita, yaitu menciptakan pelajar profil Pancasila yang mandiri, bertanggung jawab dan belajar sepanjang hayat. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan atau kekurangan, kami masih belajar. Kami mohon maaf. Terima kasih kesempatannya. Ini saya senang sekali dengan
dan ini sering sekali. Mari kita biasakan dengan salam dan bahagia. Ya kan Bapak Ibu? Jika kita bahagia maka semuanya bisa kita kontrol bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Semua hari ini semuanya pada semangat ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita di semester 2 ini, ada baiknya kita membuat suatu kesepakatan agar pembelajaran PJOK kita bisa berjalan dengan baik nanti ke depannya. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan kelas? Kelas yang bagaimana yang kamu inginkan? Ayo. Kelas yang bersih. Kelas yang bersih apa lagi? Yang tertib apa lagi? Yang seru. Oh. Kalau olahraga? Semangat kalau olahraga bagus. Nah, untuk mendapatkan kesepakatan. Jadi, supaya bersih apa yang harus kita sepakati? Supaya seru kelas kita apa yang harus kita sepakati? Nah, di sini Ibu akan membagi sticky note. Di sini coba kamu tulis kesepakatan apa yang bisa yang kamu inginkan. Udah? Yang kamu inginkan, oke? Ibu bagi tulis ya. Ini nanti tulis baru. Oke, yang sudah dapat bisa langsung tulis ya. Apa yang diinginkan. Boleh 2, boleh 1, boleh kalau bisa lebih lah dari itu. Baik anak-anak, kalau sudah ditulis keinginan kelas impiannya, nah silakan ditempel apa kesepakatan yang ingin dicapai. Silakan, ayo dari sini ditempel, ayo pelan-pelan. Ditempel sebelah ya. Dah, tempel lagi ayo. Nah, setelah kita kumpul semua pendapat kita, sekarang coba si Dania baca apa setiap keinginan. Nanti kita akan susun kesepakatan yang akan kita lakukan. Ayo, coba baca Dania. Jadi inilah hasil kesepakatan kita ya anak-anak. Ada 5 hasil kesepakatan kita agar saat pembelajaran PJOK itu dapat berjalan. Jadi ayo kita sama-sama baca yuk. Pertama apa? Saat memakai baju olahraga, berani mencoba, bawa obat minum, jagalah kebersihan, bicara sopan. Oke, jadi ini kesepakatan yang harus kita ikuti pada saat pembelajaran PJOK. Jadi ingat, apa yang sudah kita sepakati, mari kita lakukan bersama supaya kita tetap terdidik. Oke, siap? Nah, ini nanti kesepakatan ini nanti kita sahkan sebagai tanda jadinya. Kita akan menandatangani